Untuk anak-anak muda yang sekarang, yaitu salah satunya harus punya impian sekecil apapun, gitu, impian. Dan jangan eh, terlalu mengawang-awang. Oh gimana anda? Yang penting sekarang kerjakan dulu aja. Sekecil apapun peluang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memperkenalkan diri, nama saya Ibrahim yang beralamat Jalan Derajat, Gang Sinar Pagi 9, nomor 9. Alhamdulillah merintis usaha sejak tahun 2007. 2007. Itu juga berawal dari waktu saya sekolah. Saya punya berkeinginan, punya niatan, dan yang tinggi saya harus punya usaha. Gak mau kerja, saya harus punya usaha dan punya usaha. Karena dengan saya punya usaha, saya bisa bantu tetangga, saudara, untuk bisa sedikitnya untuk memberikan kontribusi, terutama yang tetangga di sekitar kita, untuk bisa mengurangi tentang tenaga kerja. Alhamdulillah dengan motivasi yang ini, alhamdulillah usaha dari 2007 dengan sendiri awalnya, semuanya sendiri, dari marketing sendiri, ngerjain sendiri, nganter juga sendiri, setrika juga sendiri. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu Allah menakdirkan adanya peningkatan untuk bisa meraih, untuk bisa memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah sekarang karyawan ada 3. Tentunya sebelum ke tetangga yang jauh, tetangga yang terdekat, yang bisa merasakan manfaat apa yang saya usahakan. Itu. Dengan berbekal niat yang kuat, insya Allah dalam perjalanan waktu ada suka dan dukanya, yang tentunya itu salah satu bumbu daripada bentuk untuk di dalam berusaha. Usaha yang selama saya jalan dari 2007, alhamdulillah, yaitu di bidang jasa laundry. Karena dulu juga saya waktu pasca SMA juga ikut sama saudara, yaitu di Jalan Siliwangi. Jadi pernah magang selama 5 atau 6 tahun dalam usaha itu. Di sana ada peluang-peluang yang kadang-kadang sampai melimpah, jadi nggak tertangani. Akhirnya saya bismillah, yaitu buka jasa laundry. Dalam perjalanan waktu, alhamdulillah usaha itu bisa setidaknya, walaupun tertati-tati, belum berkembang secara pesat, tapi alhamdulillah bisa menghidupi beberapa keluarga yang ada di sekitar lingkungan saya tinggal. Karena peluang dalam usaha laundry begitu banyak, begitu luas, begitu luas. Sampai kadang-kadang yang saudara tangani juga sampai nggak tertangani gitu, saking peluang itu terbuka. Waktu saya buka waktu 2007 masih bisa dibilang masih jarang untuk buka laundry. Hanya paling bisa dihitung jari, diantaranya yang punya uang, Laundry Express, Laundry Bandung, dan laundry modern itu waktu zaman itu. Belum pas kesini-sini baru bagaikan jamur di musim hujan bermunculan. Nah gitu. Tapi karena dengan ketekunan dan kesabaran, alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang dan berkembang. Alhamdulillah. Kita juga udah beberapa kali kita berjoin ataupun bekerja sama, salah satunya dengan Hotel Sapadia. Pernah kita berapa tahun kita melaksanakan kerjasama. Begitu juga dengan beberapa tempat kos yang kadang-kadang salah satu kelemahan kita yang mungkin untuk kerjasama tidak ada secara kontrak yang jelas gitu ya, hitam
di atas putih. Pernah mengalami kerugian saat Secara kerugian secara apa ya? tenaga? Salah satunya waktu dan tenaga dan ilmu gitu setidaknya. Gitu dari awal kita membereskan dari yang tadinya memang lama tidak dipergunakan, kita bereskan, baik itu mesin-mesinnya, tempat untuk menyetrikanya, tempat penjemurannya. Setelah berapa bulan, hampir ya 7 bulan udah berjalan, akhirnya diambil alih oleh sang Jadi apa pelajaran yang didapat saat pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesuatu yang dalam usaha itu harus ada hitam di atas putih. Gitu. Karena jelas gitu Mas ya. Supaya jelas nanti ke depannya jadi ada kontrak yang jelas supaya kita juga yang pengelola tidak didolimi gitu. Alhamdulillah di dalam perjalanan waktu ada peluang untuk bisa menambah pundi-pundi untuk menambahkan omset. Itu salah satunya itu menggarap atau menggali peleburan daripada yang ada di dalam komputer. Contohnya prosesor, ACIC, dan di dalamnya itu terkandung ada beberapa biji emas. Itu hampir baru setahun juga belum. Itu masih sampai sekarang. Dalam perjalanan waktu ada yang memanfaatkan setelah karena kesibukan waktu itu pasca kampanye saya banyak di luar terus diinikan ke orang lain, diamanahkan ke orang lain yang dari awal waktu itu saya berdua sama teman, tapi dalam perjalanan waktu diamanahkan orang lain, nggak taunya barangnya ataupun alat-alatnya itu dijual. Jadi Akhirnya kena tipu teman sendiri. Itu baru ya setahun juga belum ada. Gitu. Nah itulah dunia usaha dan kita tidak boleh mempercayai 100% walaupun itu teman sendiri ataupun saudara, tapi kita waspada. Pelajaran yang diambil dari kejadian itu terjadi pada tahun 2009 2010. Itulah kita harus tetap waspada, berhati-hati kepada yang diajak untuk kerjasama, yang diberikan kepercayaan. Tidak semestinya harus diloskan 100% ini kan kepercayaan semua. Karena udah banyak kejadian yang kadang-kadang diberi amanah, dia lupa, oh ini amanah yang saya pegang. Tapi itulah kadang godaan setan. Jadi sekitar mungkin ya 10 juta. 10 juta zaman itu. Nah, itu. Tapi ambil hikmahnya lah. Ini suatu saat ada gantinya, ya yakin. Yang kadang-kadang tidak terduga suatu saat akan ada. Jadi kita jangan mengeluh, tetap optimis. Suatu saat akan ada jalan. Apalagi kalau kita punya usaha sendiri, itu lebih enak kita bisa membagi waktunya. Jika adan sudah waktunya, kita bisa mengambil sholatnya, kita bisa mengatur sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain, tapi yang bisa mengatur adalah diri kita sendiri. Itulah kalau pengusaha, jadi bisa kita mengatur jadwal untuk bisa ketepatan waktu, bisa berbagi silaturahmi ke yang tetangga, itu lebih enak lagi. Untuk anak-anak muda yang sekarang, yaitu salah satunya harus punya impian sekecil apapun, gitu, impian, dan jangan terlalu mengawang-awang. Oh gimana anda? Yang penting sekarang kerjakan dulu aja. Sekecil apapun peluang, kita kerjakan. Sekarang alhamdulillah dalam perjalanan waktu, mungkin Allah mentakdirkan juga setelah beberapa tahun dari beberapa usaha yang
penambangan di komputer ada yang membohongi. Alhamdulillah Allah mentakdirkan ada yang mempercayakan, yaitu untuk buka pangkalan gas. Baru beberapa tahun, dimulai dari 2002 insya Allah setelah COVID ini. 2021 sampai saat ini. Dan Allah mentakdirkan, dia juga nggak nyangka Allah untuk memberikan rezeki dan bisa juga membantu orang-orang yang akan untuk bisa mengambil manfaat yang didapat dari pangkalan gas yang ada di Derajat ini. Dan saya ucapkan pada Pak Haji Heri yang telah memberikan kepercayaan untuk bisa buka pangkalan, yaitu untuk bisa berbagi di daerah Derajat dan sekitarnya, ya untuk bisa setidaknya untuk menambah juga di keluarganya untuk bisa berjualan lagi. Pesan yang didapat dari ini, memang kita harus salah satunya punya usaha, ya. Punya usaha, kemandirian. Dengan kita punya usaha mandiri, bisa membagi waktu lebih fleksibel, lebih afdol gitu. Karena di sana, karena kita hidup di dunia tidak melulu untuk usaha, ya. Karena ini ada tugas kewajiban kita sebagai muslim, tentunya yang 5 waktu untuk dia tepat waktu lebih utama. Terus dengan masyarakat kita lebih maksimal untuk bisa mengabdi ke masyarakat. Di sana dakwah juga lebih maksimal kalau kita punya usaha sendiri, bisa membaginya dengan lebih banyak gitu.